bersama saya Sela dan rekan saya Alia di 9TV News. Kami akan menyiarkan berita tentang salah satu pendidikan di Indonesia. Isu yang akan kami bahas adalah tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi adalah masalah yang paling utama dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat banyak anak-anak yang putus sekolah di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi sebagian orang, khususnya di kota-kota besar, pendidikan merupakan hal biasa. Namun, sebenarnya, pendidikan adalah hal mewah yang patut kita dambakan. Anak-anak di Indonesia masih banyak yang tidak bersekolah karena alasan-alasan tertentu, seperti topik yang sedang kita bahas ini. Semakin tahun, biaya sekolah makin bertambah. Hal itu sangatlah buruk untuk para orang tua yang membiayai pendidikan untuk anak-anak mereka. Pertama, para orang tua yang hanya bisa menafkahi keluarganya sehari-hari. Bahkan terkadang mau makan pun mereka susah, apalagi untuk biaya pendidikan yang semakin tahun semakin mahal. Berikut adalah rekan kami yang akan mewawancarai Ibu Regina secara langsung. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sudah berada di Sekolah Gobajaya dan akan mewawancarai Ibu Regina tentang masalah pendidikan. Saya hari ini dengan Ibu Regina, Konselor Gobajaya School, dan ingin mewawancarai tentang mahalnya biaya pendidikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia ini. Menurut Ibu, bagaimana biaya pendidikan di Indonesia ini? Tergantung kamu membicarakan pendidikan dari tingkat dasar, menengah, atau tingkat perguruan tinggi. Secara umum, memang biaya misalnya kuliah di perguruan tinggi makin lama memang makin meningkat setiap tahunnya. Tapi kalau memang untuk beberapa sekolah seperti sekolah dasar, justru lebih banyak bantuan dari pemerintah. Jadi tergantung pendidikan mana nih yang kamu bicarakan. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar, jadi SD. Ya. Tergantung sekolahnya mungkin. Kalau sekolah nasional atau sekolah negeri, makin banyak sekolah-sekolah yang juga disubsidi oleh pemerintah. Misalnya dengan adanya biaya operasional sekolah dan segala macam, sehingga anak-anak tidak harus membayar apapun. Gitu. Jadi memang ada, kalau memang sekolah-sekolah swasta mungkin akan lebih mahal, tapi kalau bisa ke sekolah-sekolah negeri, biayanya akan tidak akan sekali. Apakah masalah biaya pendidikan ini mempersulit para orang tua maupun prestasi siswa-siswa dalam belajar? Untuk orang tua mungkin karena jumlah sekolah yang gratis atau yang disubsidi oleh pemerintah tidak sebanyak jumlah penduduk di Indonesia, sehingga masih ada saja orang-orang yang ingin sekolah tapi tidak bisa karena terbatasan biaya. Dan anak-anak Indonesia mungkin sebenarnya punya potensi kecerdasan yang tinggi, mau sekolah jadi tidak bisa karena jumlah sekolah yang disubsidi pemerintah dan gratis tidak terlalu banyak. Bagaimana seharusnya pemerintah memperhatikan tentang biaya pendidikan di Indonesia? Di anggaran belanja negara sebenarnya 20% sudah dialokasikan untuk pendidikan. Tapi memang penduduk Indonesia kan banyak sekali ya, dan jadi memang mungkin sulit bagi pemerintah saat ini untuk bisa mengalokasikan 20% itu. Bagaimana sih caranya membantu sehingga bisa benar-benar itu dipergunakan untuk pendidikan, bukan hanya untuk fasilitas, juga membantu beasiswa, dan sehingga anak yang potensinya sudah punya tinggi bisa juga sekolah walaupun tidak punya biaya. Mungkin lebih diperbanyak ya bentuk beasiswa untuk anak-anak, terutama untuk yang sekolah. Mengapa biaya pendidikan negara kita setiap tahunnya semakin meningkat? Mungkin banyak faktor ya, karena pada dasarnya fasilitas sekolahnya harus dibangun, kemudian juga mengikuti perkembangan mungkin masih ada teknologi segala macam, dan harga juga semakin mahal gitu. Sehingga walaupun bantuan yang banyak, tetap saja tidak mencukupi karena jumlah siswa dan segala macam harga juga naik terus. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab tentang masalah biaya pendidikan ini? Mungkin kita semua sebagai negara, tapi lebih tepatnya mungkin Kementerian Pendidikan ya, dasar menengah dan tinggi yang bisa mengatur bagaimana caranya sehingga anak-anak Indonesia semuanya bisa bersekolah walaupun tidak punya biaya. Menurut visi hati Ibu, bagaimana tentang mahalnya biaya pendidikan? Sebenarnya cukup prihatin ya, karena kan sebuah bangsa bisa maju dan berkembang dengan pesat kalau memang bangsanya terdidik, masa depan penerus bangsanya juga semuanya cerdas dan segala macam, sehingga memang cukup prihatin juga kalau memang banyak anak Indonesia yang belum bisa sekolah walaupun mereka sebenarnya ingin sekolah.
sekolah gitu, kemampuan. Bagaimana cara menganalisis masalah ini? Itu masalah yang sangat kompleks sih ya, nggak ada saya rasa tidak ada satu hal saja yang spesifik yang bisa dilakukan. Mungkin kalau dari segi kita sebagai masyarakat, mungkin kita bisa menggalakkan gerakan-gerakan orang tua asuh, sehingga orang-orang yang memang masih punya kelebihan dana bisa mensponsori, memberikan beasiswa untuk anak-anak cerdas yang ingin sekolah tapi mereka tidak punya biaya. Mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan secara konkret sebagai masyarakat. Bagaimana harapan Ibu tentang sistem pendidikan di Indonesia agar lebih baik? Harus ada kejelasan apa yang ingin diraih. Kurikulum yang digunakan juga harus lebih jelas, lalu konsisten. Jadi kalau sudah menggunakan satu ya digunakan terus, paling tidak selama 5 tahun baru nanti dievaluasi. Selama ini kan hampir setiap tahun kurikulumnya berganti, sehingga itu juga membuat bukan saja muridnya tapi gurunya bingung, sehingga pada akhirnya tidak bisa tercipta sistem pendidikan yang lulus dan konsisten dan juga efektif. Terima kasih telah mengangkat waktu Anda. Sama-sama. Siang. Terima kasih Farah. Baiklah pemirsa, sekian interview dari Farah dan Ibu Regina. Fungsi dari permasalahan ini adalah dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada keseimbangan antara aspek yang mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Perhatian pemerintah juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Diharapkan bagi semua pihak, masyarakat maupun pemerintah mampu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan ini. Juga diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran Menteri Pendidikan untuk mengadakan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat. Harusnya program pemberantasan korupsi bisa menyentuh di dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, dan untuk sekolah yang sebaiknya murid-murid atau orang tua murid tidak dipungut biaya apapun, baik itu keperluan sekolah ataupun keperluan murid-murid. Karena pembiayaan sekolah adalah tanggung jawab pemerintah, kecuali sekolah-sekolah swasta, karena semua guru mendapat gaji dari pungutan biaya orang tua murid atau dari murid itu sendiri. Sekian berita dari kami dari 9TV News bersama saya Selan dan rekan-rekan saya Farah dan Alia. Terima kasih dan sampai jumpa.